Cia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Negara G21. Video kali ini mau nge-review apa ya? Ini agak beda nih. Mau nge-review sesuatu yang besar. Apa ini? Hahaha. Gis, tolong Gis. Bantuin Gis. Apa ini kita? Ini agak lain nih. Ini pencinta Mio yang udah sejati nih. Karena merestorasi dari bener-bener nol. Dari rangka baru. Beuh. Mantep nggak tuh guys? Kalian pengen nggak restorasi rangkanya? Nggak di repaint, nggak di vapor, rangkanya beli baru. Beuh, total banget nggak? Baru dari Yamaha. Hah? Baru dari Yamaha. Pecinta Yamaha sejati. Coba sini Ma, tolong Ma, lihat nih. Ini bukan akal-akalan ya. Resmi nih. Frame komplit. Nih kalian bisa cek kodenya di Yamaha, di Parkatalog ada. Ini kodenya 5TL F11 1011. Jadi untuk kalian yang udah pernah nonton YouTube saya pasti pernah ngeliat juga kalau saya pernah mesen crankcase Mio baru, yaitu Mio saya yang kuning itu crankcase saya itu baru. Tadinya saya pengen juga rangkanya dibeli baru, cuman karena Mio saya asli yang 2003-2004 yang non step jadi nggak bisa karena dari Yamaha emang udah nggak bisa. Sedangkan untuk kalian nih yang punya Mio Smile, Mio Sporty yang udah ada stepnya, yang udah ada step gantungnya, ini masih bisa dipesan di Yamaha. Nah, caranya gimana mesennya? Nanti saya jelasin. Sekarang kita review dulu. Buka dulu ya, kita review lah finishingnya gimana. Ini saya udah izin juga sama yang punya. Boleh nggak Om saya buka, saya review rangkanya. Soalnya ini punya saya ya, punya customer saya nih. Jadi saya udah izin yang penting ya. Oke, udah guys, kita taruh dulu guys. Kita buka bubble-nya pelan-pelan, takut lecet. Hati-hati. Duh, ngeri nih. Yoi, mantep nggak guys? Mantap ini mah. Hah? Mantap, Mantep ya. Beuh. Jadi udah di unboxing guys. Nih kita lock it ya. Untuk las-lasannya ya emang ada silikatnya juga tetep. Cuman tidak terlalu parah lah. Nih sekali lagi resmi ya guys, bukan ala-ala ya. Sekali lagi ini resmi dari Yamaha. Stikernya juga. Ini ada emang jelas kode partnya, terus ini juga ada apa namanya, Nomor mesin. bisa dibilang invoice lah, invoice atau data pengiriman dan data barangnya itu. Frame komplit tuh, frame komplit. Jadi ini rangka Mio Sporty atau Mio Smile yang udah ada stepnya ya, jelas ada stepnya. Ini bisa dibilang ya cakep banget. Ya untuk pecinta restorasi yang mau total sih ya, ini cocok banget untuk kalian yang pengen total gitu ya. Apalagi kalau kondisi rangkanya bisa dibilang yang punya kalian udah bisa dibilang udah jelek gitu ya, udah tidak layak lah. Ya kalau masih layak mah mending rangkanya di repaint atau enggak di vapor aja lah. Mas, bukan vapor. Powder. Iya salah, mohon maaf, salah aja lagi. Di powder ya, bukan di vapor. Tadi juga salah awalnya ya. Di powder coating atau enggak di repaint itu kalau masih layak dan emang kalau males lah. Karena proses pemesanan rangka ini yang baru cukup makan waktu dan makan biaya juga. Mungkin kalau masalah mahal ya anak Mio mah yang udah cinta banget mah. Harga frame baru mah nggak seberapa, cuman waktunya yang bisa dibilang cukup lama. Ya lanjut lagi kita review sedikit-sedikit. Coba guys, diangkat guys, lihat bawahnya guys. Beuh, kita lihat nih guys. Ini untuk lubang-lubangnya, untuk pembuangan airnya juga ada ya. Ini juga ada. Ini ya, udah ada semua ya, seperti standarnya juga. Ini ada lubang pembuangan air 1, 2, 3, lagi nggak? 3 doang ya?
Oh iya, udah. Cuma 3. Jadi kalau masuk air dari sisi belakang, dari kiri atau kanan itu bisa kebuang di. Oh, di sini juga bisa nih, kebuang juga di sini. Ini soalnya bolong nih, nggak padat, nggak tutup, ini bolong. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tuh untuk pembuangan air tuh guys. Terus juga di sini yang bagian depan berarti untuk pembuangan kalau masuk air sih dari sini, atau enggak ketika kalian masuk banjir, kemungkinan kan air juga masuk dari sini cuman bisa keluar lagi. Ya udah sih untuk bagian lafasannya ya pasti ada sih beberapa katalisnya ya. Mas. Kenapa guys? Katalis knalpot. Astagfirullahaladzim. Silikat. Oh iya silikat, anjir, salah lagi gua. Maaf ini ya, tadi juga salah lagi. Mohon maaf nih terlalu bersemangat saya. Ngeliat rangka baru tuh kayak mantep banget gitu, apalagi motor jadul lah gitu ya. Kalau motor jadul tuh kan bisa dibilang ya tos-tosan lah, bisa mesen atau enggak gitu. Ya jadi ini silikatnya bisa dibilang ya masih wajar lah, tidak terlalu parah dan masih bisa dibilang aman. Ya kita lihat lagi untuk bagian bawah, nih bagian shocknya juga ya aman. Terus apa nih, bagian klem-kleman kabelnya juga lengkap semua. Guys, di itu lagi, balikan lagi. Kuat nggak? Kuat. Wah kuat, lagi semua kuat udah. Mari kita review untuk klem-klemannya. Ini klemannya lengkap semua. Untuk bagian yang kiri itu buat kabel gas, kabel rem, terus kabel kopling. Kabel gas, kabel rem, kabel cuk. Nah, itu ada. Di bawah juga ada. Terus di sini juga ada. Ini untuk kabel gas sama kabel cuk nih, beralih ke atas. Ini juga ada nih. Terus untuk ini kabel dinamo starter. Lanjut untuk kabel bodi ya. Kabel bodi ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada lagi juga untuk kabel kabel massa sama kabel positif aki mengarah ke box bagasi. Gitu guys. Ya kira-kira apalagi guys? Apalagi? Step A dalam lengkap. Apa dong? Untuk ini. Bagian depannya nih, untuk komstirnya nggak dapet ya guys. Jadi kalau kalian pernah beli segitiga baru pasti dapat komstir untuk bagian bawah doang. Nah ini untuk beli rangka baru ternyata nggak dapet untuk bagian komstir atas, dan bagian komstir bawah juga nggak dapet guys. Gitu. Jadi ya tetap mesti beli lah. Gitu guys. Kalau untuk beli crankcase baru itu kemarin saya dapat untuk bosing crankcase udah dapat, bosing soknya juga udah dapat. Sedangkan kalau rangka ini bener kosong ya, bener rangka tok, nggak ada untuk komstir nggak ada sama sekali, dan lain-lain nggak ada, bener nggak ada sama sekali. Jadi untuk frame total nggak ada part-part lain. Ini untuk kalian yang sekiranya bener-bener santai banget lah bangun Mio, kagak mau cepet-cepet dan pengen total banget, ya mendingan si rangka beli baru ya. Apalagi kemungkinan ketika kalian beli Mio, beli bahan Mio entah sporty atau smile, dapat yang bisa dibilang rangkanya udah miring lah, atau mungkin udah kelihatan bekas press-pressan. Siapa tahu kalian males lah gitu, kayak nggak semenggah banget ya. Mendingan kalian beli rangka baru biar dapat yang sempurna. Kalau semua kalian beli rangka copotan yang bisa dibilang ya tinggal pindah nomor rangka, kan kayak males ya. Nah, itu juga bisa dibilang nggak resmi lah, tidak enak gitu. Lebih baik kalian mesen rangka baru. Karena ya Mio kan umurnya udah lama banget ya. Apalagi mungkin ya kalian juga beli Mio kan pasti second gitu kan. Bukan motor Mio yang kalian dulu pernah beli baru gitu. Jadi kalian tahu jelas track recordnya gimana. Atau nggak pernah jatuh lah, nih motor dari saya beli baru dari mungkin orang tua, mungkin itu beda ya. Kalau kalian beli second yang bisa dibilang nggak tahu sejarahnya gimana, kondisinya gimana, nah itu bisa dibilang kan agak tos-tosan ya, agak gambling. Kalau dapet ya bagus ya syukur, kalau dapet yang
amburadul ya syukurin. Ya, enggak. Jangan sampai pas beli motornya udah didandanin ganteng ya, pas jalannya miring. Nah, itu sedih banget sih. Aduh, tuh males banget. Itu kadang ya ketelitian juga ya ketika beli motor second ya harus dicek tuh kemiringannya lurus atau enggak. Kalau emang miring, liatin juga miringnya itu dari mounting atau dari rangka. Kalau Mio bisa kemiring dari mounting bisa juga. Cuman kalau dari rangka, kalau emang belum pernah tabrakan sih jarang ya. Kalau udah pernah tabrakan ya beda cerita gitu. Biasanya kondisi kenapa mountingnya bisa miring kemungkinan pernah ditabrak dari samping, tapi yang ditabrak itu bagian CVT atau bagian knalpot atau roda belakang. Jadi mountingnya yang miring gitu karena bebannya di mounting. Tapi kalau ditabraknya dari samping tapi yang kena itu bodi atau rangka, pasti rangkanya yang miring. Gitu guys. Ya udahlah, mungkin segini aja reviewnya. Nah ini gimana caranya kalian untuk memesan rangka Mio Sporty atau Smile yang baru. Oke guys, jadi gimana caranya untuk kalian mau memesan frame baru Mio Sporty atau Smile ini. Jadi pertama syarat yang saya ketahui ya, mungkin bisa jadi berubah, saya nggak tahu juga. Jadi syarat yang ini sama seperti ketika saya memesan crankcase Mio saya waktu itu. Jadi pertama, pajak kalian harus hidup, nggak boleh mati walaupun hanya 1 tahun, harus hidup. Terus KTP sesuai di SNK dan BPKB harus ada. Jadi entah itu mungkin punya paman kalian atau saudara, yang penting selama KTP-nya itu ada, itu bisa diajukan untuk pembelian rangka. Lalu untuk rangkanya harus ada ya, nggak boleh rangkanya goib, nggak bisa. Jadi rangka yang lama harus diberikan ke Yamaha-nya. Jadi itu mencegah agar ada penduplikatan motor ya. Jadi rangkanya dikasih ke Yamaha dan kalian bakal dikasih rangka baru. Nah, untuk rangkanya kalau seumpama saya rangkanya bekas kecelakaan nih atau udah nggak utuh, bisa selama yang penting nomor rangkanya itu ada. Jadi saya sempat nanya juga waktu pas proses pemesanan rangka, cuman akhirnya nggak bisa. Yang diperlukan itu setidaknya tuh hampir 50% dari rangka. Jadi setengahnya, kalau kalian tabrakan nih, bisa dibilang setengahnya hilang. Tapi yang hilang yang depan ya, itu masih bisa diajukan. Kecuali yang hilang tuh rangka belakang, sampai nomor rangkanya tuh hilang, itu nggak bisa. Itu harus utuh lah. Kalau kalian bisa dibilang rangkanya utuh, cuman pengen ganti baru, kalian kasih aja semuanya rangkanya sekalian, biar nanti dipotongin sama pihak Yamaha-nya. Terus untuk nomor rangkanya juga harus kondisi asli dari Yamaha ya, tidak boleh diketerik ulang atau ditebelin lagi lah, atau diapa-apain lah, nggak boleh ya, harus bener-bener masih utuh dari Yamaha-nya gitu guys. Jadi saya sempat juga pernah ngeliat di Facebook atau di mana nomor rangka yang udah keterikan ulang atau mungkin udah di press lagi, itu nggak bisa itu guys. Jadi harus benar-benar resmi dari Yamaha. Terus untuk berapa lama proses pemesanannya itu, ini kurang lebih emang agak memakan waktu ya, sekitar 2-3 bulanan. Nah itu memang cukup lama ya. Tapi ya kalau kalian emang bersabar dan pengen total ya nggak apa-apa lah menunggu hampir 2 atau 3 bulanan. Terus apa lagi? Untuk pemesanannya di mana? Nah ini saya nggak tahu ya semua daerah itu di mananya aja. Tapi untuk daerah Jakarta kalian bisa memesan di Yamaha DDS Cempaka Putih. Apa Cempaka Mas ya? Kayaknya Cempaka Putih deh ya. Pokoknya Yamaha DDS itu yang besar, itu bisa kalian memesanan kerangka atau crankcase. Yang penting tadi syaratnya itu BPKB atau STNK itu ada jelas, terus pajak hidup, terus KTP yang sesuai di STNK dan BPKB itu ada, jangan kopian ya. Jadi KTP yang asli itu harus ada dan rangkanya harus ada. Dan untuk pengecekannya itu nanti tergantung pihak Yamaha-nya ya. Jadi yang penting nomor rangkanya itu masih asli dari Yamaha-nya. Udah itu aja sih, tidak panjang gitu prosesnya. Yang penting tadi seperti saya jelasin.
Nah, kalau sesuai pengalaman saya waktu pas saya pesan Crankcase, jadi ditulis juga kenapa alasan kalian itu atau kamu memesan Crankcase baru. Jadi karena waktu itu saya tulis aja karena Crankcase saya itu pecah karena waktu itu pas di bore up jebol. Jadi alasannya Crankcase pecah gitu. Gitu guys ya, mungkin kalau kalian ditanya alasannya kenapa ya pengennya rangkanya baru atau mungkin udah keropos gitu guys. Walaupun bisa dibilang Mio jarang ya rangkanya yang keropos. Untuk biayanya berapa? Nah ini ketika saya cek di web itu harganya itu sekitar 1,3an atau 1,2. Cuman itu masih ada biayanya lagi. Setahu saya waktu pas saya mesen Crankcase itu ada biaya untuk pengiriman dari dealernya ke pusat Yamaha untuk pengiriman Crankcase yang bekasnya, dan untuk dari Yamaha pusat untuk pengiriman lagi Crankcase barunya itu ada biaya lagi. Ya nggak mahal lah. Ya paling nggak nyampe 200.000, nggak nyampe lah. Oke, mungkin segitu aja. Kalian pengen nggak mesen rangka atau Crankcase baru? Silakan kalian ke Yamaha DDS. Kalau melalui saya, bukan saya nggak mau, karena prosesnya juga cukup panjang dan jauh. Saya hanya menyampaikan aja gimana caranya dan apa aja yang dibutuhin. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau pengucapan tadi saya ya dari katalis dan silikat, vapor atau powder coating. Mohon maaf karena saya terlalu bersemangat melihat rangka Mio yang baru ini. Untuk prosesnya juga nanti ada di YouTube saya. Ya mohon maaf ya kalau videonya amatir. Nanti juga ada, tenang aja, cuman mungkin belum sekarang ini karena customer saya yang punya rangka ini baru mengirim rangka aja. Jadi Crankcase-nya itu belum dikirim. Katanya sih bulan-bulan depan atau beberapa minggu ke depan dari video ini tayang lah. Oke, sekali lagi saya akhiri video kali ini. Mohon maaf kalau saya salah kata, mohon maaf juga kalau ada kekurangan dalam pengambilan gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap.